yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga diringankan langkah kaki kita untuk bersilaturahmi dalam acara halal bihalal. Hari ini kita halal bihalal di rumah kakak kita tercinta, anak tertua dari Bapak Jaja bin Kapang. Alhamdulillah sudah diberikan kesehatan, kesegaran, amin. Semoga Coyoh diberikan panjang umur, amin. Barokah, disehatkan kembali seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Salam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, yang insya Allah semoga kita nanti akan kembali dikumpulkan bersama beliau, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Haji Nuningsih beserta keluarga sebagai Shobul Bait, yang terhormat Bapak Ustadz Arifin yang alhamdulillah sudah hadir, yang terhormat Papa Titin, Bapak juga Titin, alhamdulillah, yang terhormat Adedi beserta keluarga yang sudah hadir dari jauh-jauh, terima kasih banyak. Barakallahu fikum dari Cimahi. Semoga satu lagi nih yang jauh banget dari Dubai. Alhamdulillah, semoga Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita kali ini dengan membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kuliniyah fi barokati al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua adalah doa kirim arwah yang insya Allah akan dipimpin oleh Shobul Bait, dibantu dengan Ibu Hajah Lis Laswati, ibunda istri tercinta dari Ustadz Arifin. Amin. Acara ketiga adalah ceramah siraman rohani oleh Bapak Ustadz Zainal Arifin yang alhamdulillah hari ini juga sedang berulang tahun. Alhamdulillah. Nanti kita akan berdoa bersama. Iya. Semoga Pak Ustadz diberikan umur yang panjang, barokah, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang panjang. Amin. Ya Rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu doa kirim arwah. Monggo kepada Coyo, Ibu Hajah Muningsih dan Ibu Hajah Laswati untuk alhamdulillah sudah dibaca. Pak Haji Jaja bin Kapang dan seluruh kaum muslimin muslimat, Allah kabulkan, Allah ampuni segala dosanya, Amin. Allah maafkan segala kesalahan-kesalahannya, Amin. Allah berikan rahmat kepadanya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga Firdaus, dijauhkan dari siksa api neraka, dijauhkan dari siksa kubur. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz keluarga kita kepada yang terhormat Bapak Ustadz Haji Zainal Arifin, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur siang selama 1 bulan penuh yang sudah ditutup dengan hari raya Idul Fitri, di mana hari yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rahmat dan anugerah. Oleh karena itu marilah kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kita akan berbicara tentang Idul Fitri Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita. Itu merupakan contoh yang terbaik, sehingga mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal Allah alamin. berfirman bahwa kita kembali kepada fitrah. Jadi setelah kita masuk bulan Syawal sekarang, kita bagaikan bayi yang baru lahir, dikarenakan kita insya Allah akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Allah berfirman bahwa dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat ke-30, Allah menyatakan fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah. Ketika kita tegak lurus, kita istiqomah wajah kita kepada agama yang Allah ajarkan, fa'akim wajhaka lidini hanifah, itu adalah fitrah Allah. Jadi manusia hidup adalah punya fitrah. Fitrah adalah suatu aturan di mana manusia diciptakan Allah, maka Allah berikan kepadanya aturannya. Sehingga setiap orang harus mensyukuri tentang aturan ini, karena itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri. Wa ta'adzana rabbukum la in sakartum, jika kamu bersyukur la azidanakum, maka Allah akan tambah. Tapi wala in kafartum, kalau kita lupa kepada Allah, inna azabi lasyadid, maka azab Allah adalah sangat berat. Nah, jadi oleh karena itu kita lahir ke dunia, sebenarnya tugas pokoknya adalah untuk bersyukur. Jadi kita punya sudah merupakan qadarullah ya. Setiap orang, apapun yang terjadi pada diri kita, kita syukuri. Kalau kita mensyukuri berarti kita akan terlepas daripada beban kehidupan ini. Apapun yang terjadi itu semua mata adalah karena izin dan kodrat dan iradat Allah. Nah, jadi di dalam rangka bersyukur di sini kita senantiasa memahami bahwa Allah begitu kasih sayang kepada kita. Jadi kasih sayang Allah itu jangan hanya dilihat daripada sehat, kaya, punya uang, kemudian kita mendapatkan sesuatu nikmat. Merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa kasih sayang Allah. Jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min ya, di surah Al-Anbiya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Setiap orang akan kembali kepada Allah. Allah menguji kamu, menguji kita semua dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan juga adalah ujian dan keburukan juga ujian. Nah, jadi tugas kita tidak lain adalah mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak punya beban dalam hidup ini. Jadi kita hanya menjalankan sehat, kita ngejalanin sehat, sakit, punya rezeki, kita dalam kesulitan, kita dalam masalah apapun, itu semua tidak terlepas daripada ujian Allah. Nah, jadi yang kita ingin diperdalam di dalam rangka mensyukuri ini, kita melihat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi kepada orang tua kita yang sudah melahirkan, kemudian mengurus kita sampai sudah menjadi orang tua, punya anak, punya cucu dan sebagainya. Nah, ini adalah nikmat-nikmat yang tak terhingga. Sehingga Allah mengingatkan bahwa wa atakum min kulli ma sa'altum, Allah berikan kepada manusia itu semua kebutuhan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalau kita menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya.
Jadi Allah mempertanyakan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan ya. Makanya di dalam surah Ar-Rahman disebutkan sampai 31 kali ya, mengingatkan bahwa Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Nah, jadi kalau kita menghitung begitu banyak nikmat-nikmat Allah, kita kadang-kadang melihat suatu kesulitan, kesukaran. Yang kita lihat adalah kesusahannya. Ada hikmah yang bisa kita raih ya. Sehingga itu adalah hikmah-hikmah ini akan mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Coyo dengan sakitnya ini akan diampuni segala dosa-dosa. Amin. Jadi jangan dianggap ini sesuatu musibah. Pak Upi sakit bukan musibah. Sudah istirahat. Itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Supaya artinya dia introspeksi diri, dia mohon ampun kepada Allah, dia senantiasa istighfar kepada Allah. Karena orang yang selalu banyak istighfar kepada Allah, insya Allah akan dibukakan pintu-pintu rahmat. Amin. Nah, jadi sehingga kita percaya bahwa kita ini adalah innalillah, milik Allah. Jadi hidup ini jangan merasa memiliki. Semua ini adalah titipan. Jiwa kita, ruh kita, rezeki kita, anak kita, semua yang ada pada punya kita, Allah. itu sebetulnya titipan dari Allah, hakikatnya ya. Cuman kita hanya mendapatkan nama aja di situ. Semuanya juga ada Allah titipkan kepada kita. Nah, jadi sewaktu-waktu Allah ambil, kita tidak merasa kecewa, tidak merasa Jangan merasa kehilangan ya. tidak merasa kehilangan. Karena bukan punya saya, itu semuanya milik Allah. Makanya Allah mengingatkan dalam surah Al-Imran, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi Allah menguji setiap orang ini, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf," dari rasa takut, dari rasa khawatir. Khawatir kita sakit, khawatir kita tidak makan, khawatir anak-anak kita menjadi susah. Ini sesuatu kekhawatiran. Padahal semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang memberikan rizkinya. Jadi kemanapun dia pergi, semut di dalam lubangnya, itu setiap saat Allah berikan kepada mereka rezeki asalkan dia berjalan. Sehingga ketemu dengan gula, ketemu dengan makanan. Nah, jadi manusia apalagi yang punya pemikiran-pemikiran, punya ilmu dan sebagainya. Nah, jadi modal yang diberikan oleh Allah kepada kita, pendengaran, penglihatan, dan hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Jadi Allah artinya memberikan kepada kita itu sesuatu yang nikmat yang begitu besar. Tidak punya apa-apa. Modalnya hanya diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang penting. Itu modalnya hanya pendengaran, penglihatan, dan hati. Sehingga kita artinya mengelola pendengaran, penglihatan, dan hati itu supaya bermanfaat. Anak cucu kita supaya menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Jadi jangan ada rasa khawatir. Jadi hidup ini semua juga akan kembali kepada Allah. Jadi dalam kehidupan ini supaya kita jangan merasa dibebani ya. Tapi kita syukuri, termasuk puasa yang kita lakukan itu bukan beban ya, tetapi itu adalah kewajiban kasih sayang Allah untuk merawat diri kita. Karena menurut ilmu kesehatan ya, ada di ahli kesehatan, dengan puasa itu orang tidak bakal susah. Dengan puasa itu nggak ada orang yang meninggal karena puasa. Dengan puasa malah penyakit-penyakit mah dan sebagainya dalam pemikiran kita itu mengganggu pikiran kita. Ternyata itu adalah memberikan solusi, malah menyehatkan kita. Makanya disebutkan oleh Allah bahwa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi oleh karena itu kita telusuri, oh ini kasih sayang Allah yang begitu besar. Jadi kita juga dapat kasih sayang Allah, masih bisa ketemu ya, walaupun saudara-saudara kita sudah sebagian besar kembali kepada. Jadi termasuk saya sendiri ya tinggal nunggu giliran, karena waktu kita artinya ya antara baina sitin wa sab'in. Umatnya Rasulullah itu usianya antara 60 dan 70. Kang Dema bekalnya udah bagus ya. Berarti karena itu sudah bonus ya, sudah harus berhati-hati. Saya udah 78. Dipertanyakan itu bawa apa? Rezeki kita tidak bawa, anak kita bawa apa? Bawa layan fa'umalun wala banun. Ilaman atallahu biqaulin salim.
dia tidak membawa harta dan anak. Anak-anak nggak bisa mengikuti kita, Enggak. tidak mau dikubur bersama. Amal perbuatan ya, yang kecuali amal dan ibadah. Karena itu yang dipertanyakan ini apa yang sudah diperbuat untuk hari esok. ya. Karena segala sesuatu yang kita miliki itu bukan hak kita, tapi itu adalah titipan. Nah, sehingga kalau orang berkata bahwa itu semua titipan, kita tidak merasa berat membawanya. Ya. Karena itu kan setiap saat bisa diambil sama yang punya, ya gitu. Jika kita akan kembali kepada Allah, awalnya lahir nggak bawa apa-apa, ketika kembali kita ikut kepada Allah juga tidak bawa apa-apa juga. Itu semua hanya amal dan perbuatan kita yang kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu keluarga besar Bapak Haji Jajah bin Kapang dan Ibu Hajah Siti Aminah ini merupakan suatu contoh tauladan yang terbaik, sehingga artinya mudah-mudahan kita akan menjaga keutuhan silaturahmi kita, kebersamaan kita. Kita berasal dari orang tua yang sama gitu ya, orang tua ibu bapak kita, kakek nenek kita sama. Nah, jadi oleh karena itu tidak ada hal yang dilebihkan dan dikurangkan. Itu semua Allah sudah atur sedemikian rupa. Jadi ada gunung, ada lembah, ada daratan, ada lautan. Itu semua sudah merupakan kenyataan sesuatu yang sempurna yang Allah ciptakan. Qadarullah. Bu Ustazah. Bulan Ramadan ini, marilah kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah itu apa sih sebenarnya? Fitrah itu adalah tugas dan tanggung jawab kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab setiap orang akan dipertanyakan tentang tugasnya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun ar-ro'iyati. Apa yang dia lakukan? Ada job description-nya, itu yang akan dipertanyakan. Job-job kita itu apa? Sebagai seorang istri, bagaimana jobnya? Mengurus anak, melahirkan, membesarkan, mendidik, dan sebagainya. Sebagai seorang laki-laki, sebagai penanggung jawab, sebagainya. Nah, ini akan dipertanyakan. Nah, jadi kembali kepada fitrah tadi, artinya setiap orang membaca diri sendiri apa yang ditugaskan kepada diri saya. Makanya Allah mengingatkan wala takunu kalladina nasullah. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sehingga dia lupa kepada dirinya sendiri, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, ini harus senantiasa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sehingga kita merasa bahwa hidup kita ini kita belajar mandiri, kita lahir mandiri sendiri, ya. Kemudian dipanggil Allah juga sendiri-sendiri, masuk ke dalam kubur juga sendiri-sendiri, gitu ya. Dan dipertanyakan sendiri-sendiri. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap orang tidak bisa dibebani atau memikul dosa orang lain, nggak bisa. Nafsi ya. Walakum li amali walakum amalukum, untukmu amalmu, untukmu amalmu. Nah, jadi hidup kita ini harus hati-hati. Makanya Allah mengingatkan wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha wala tanfa'u syafa'ah wala hum yunsarun. Jadi takutlah kepada satu hari di mana setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, ya. Tidak ada tebusan, tidak ada mengambil keputusan orang lain. Allah membebankan kepada orang lain, tidak ada. Jadi semua itu adalah tanggung jawab kita sendiri-sendiri. Nah, sehingga oleh karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mandiri, yang selalu berbuat kebaikan, senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena kebaikan ini adalah merupakan investasi bagi kita. Jadi perbanyaklah berbuat baik, karena itu sudah perintah dari Allah, bukan tujuan. Dunia ini hanyalah persinggahan, ya. Jadi dalam surah Al-Qasas, ya, disebutkan ayat ke-77, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhir. Carilah apa yang ada di muka bumi ini, karunia Allah. Tujuannya bukan untuk dunia, tapi adalah untuk negeri akhirat. Karena kita itu akan kembali ke negeri akhirat. Cuma Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi tugas kita ini sebetulnya terima dengan qadarullah, ketentuan Allah, dan nanti ditinggal sama Mas Toto.
kita sadari, kita syukuri. Jangan dijadikan sedih. Karena apa? Karena kita pun akan menyusul akan kembali kepada Allah. Mari kita sama-sama renungkan. Kalau di antara kita dipanggil oleh Allah, itulah sudah qadarullah, ketentuan dari Allah. Jadi kami juga merasa nama Jenal Arifin. Jenal itu kan terakhir mestinya ya, meninggalnya mesti terakhir. Maksudnya. Tapi kalau Arifinnya itu hanya abjadnya. Kumaha tuh ya, Jadi A dulu apa Z dulu? Bisa belakangan kan gitu ya. Karena usianya memang sudah cukup umur gitu ya. Jadi udah perjuangan udah banyak, dosanya juga banyak, gitu ya. Kesalahan. Elis mungkin udah tahu sekali dosanya banyak banget kan gitu ya. Emang iya. Mohon maaf. Diberikan kesabaran. Suami istri harus saling menyayangi. Iya. Ingatlah masa muda aja. Al-jannatu tahta min. Iya. Surga itu ada telapak kaki ibu. Gitu ya. Binti punya surga. Biweti bisa punya surga. Bukan suami. Ya. Bukan di bawah kaki suami. Jangan. Ketika ada suaminya mungkin ya. Iya. Suaminya kan sudah pada nggak ada. Iya, sambung banget. Sambung banget yang belakangan. Jadi kita kembali kepada ayat tadi. Jadi wabtagi fima atakallah daru akhirat. Jadi yang kita cari di dunia ini sekarang sebenarnya untuk jembatan menuju negeri akhirat. Karena kita itu akan hanya Allah mengingatkan wala tansa nasibaka minad. Jangan kamu lupakan. Kamu perlu rumah, perlu mobil, perlu kehidupan, perlu mata pencaharian. Itu untuk bekal hidup kita ya. Wala tansa nasibaka minad dunia. Tapi yang kedua, wa ahsin kama ahsanallah. Selalu berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik, insya Allah buahnya baik. Bibete berbuat baik, nanti buahnya baik. Karena dalam surah Ar-Rahman disebutkan hal jaza'ul ihsan illa ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan lagi. Balasan keburukan adalah keburukan. Jadi kita harus refleksi kita dalam kehidupan kita harus selalu ingin berbuat baik. Karena buah kebaikan itu akan menjadi kebaikan. Ya, jadi Allah hanya mengingatkan wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Allah berbuat baik kepada kita, mau muslim, non muslim, apapun, mau sholat, nggak sholat. Allah kasih rezeki semuanya, tidak dibeda-beda, tidak pilih kasih ya. Jadi semua Allah berikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan hidup. Kalau kita menghitung-hitung kenikmatan hidup sangat banyak sekali, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Nggak bisa. Jadi dunia ini hanyalah persinggahan. Jadi di dunia ini bagaikan kalau orang Jawa kata Mas Toto bilang dulu, itu hanya numpang minum. Kita tuh akan kembali kepada Allah. Usia kita 60, 70, 80 juga jarang sampai sana. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa umur kita mengajak kepada Ibu Haja Aktivitu Arvini untuk senantiasa artinya saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberi semangat, saling artinya kemandiriannya itu bisa menjadikan contoh bagi anak, istri, dan mantu dan cucunya, gitu ya. Jadi walaupun sekarang hidup sendiri, Ibu Haja Aktif Suhartini, tapi tetap tegar, tetap istiqomah, tetap merasa bahwa hidup ini banyak yang harus kita lakukan. Jadi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan melakukan kerusakan. Kerusakan itu membuat fitnah, ghibah, mengadu domba, melakukan hal-hal yang mengutik-utik kesalahan orang lain dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya yang sangat dilarang ya. Jadi oleh karena itu wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Jadi hidup kita ini keluarga besar, Bapak Haji Jaja bin Kapang, runtut, raut, bersama-sama, silaturahim, setiap sakur, tidak ada yang ribut masalah warisan, masalah peninggalan, mau ditinggal, masalah suaminya ribut dengan suaminya, ada yang ribut tapi nggak pernah keluar. Jadi wajar aja namanya kehidupan pasti begitu. Tapi hunna libasulakum wa antum libasulamina. Istrimu adalah ladang bagimu, pakaian bagimu.
Jadi kalau kita menjadi pakaian berarti harus saling menutupi, saling menjaga. Jangan sampai membukakan aib diri kita kepada orang lain atau istri atau suami kita. Nah, jadi hidup ini kembali kepada fitrah. Tugas kita yang sekolah kembali kepada fitrah, yang bekerja, yang berumah tangga, yang berkeluarga kembali kepada fitrahnya, kepada jati dirinya, bahwa kita punya komitmen di dalam hidup ini. Ada misal kongolido, ada perjanjian yang kuat ketika kita akad nikah misalnya kan, itu ada perjanjian, kita kembali kepada aturan-aturan. Nah, jadi oleh karena itu dengan kita kembali kepada fitrah, kita merasa sakit, jangan mengeluh dengan sakit, karena semua itu adalah ujian dari Allah, di mana di dalam sakit itu ada hikmah yang bisa kita raih. Ternyata dengan sakit ini silaturahim semakin baik, ya. Artinya orang pada datang jauh-jauh pada ngumpul di sini, saling mendoain. Iya benar. Kita doain Coyo juga semoga kuat mentalnya. Semua yang Allah berikan Mbak Upi itu adalah bukan semata-mata fitnah atau kesusahan, tapi itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Dan dapat kifarat. Amin ya robbal alamin. Kifarat kesalahan kita. Kifarat. Jadi Allah hambanya. Innallaha la yadlimu nasa say'an walakin nanas anfusahum yadlimun. Allah tidak menjadi hambanya sedikit pun. Tapi yang menjolimi itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena itu kita introspeksi. Apa sih salah saya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nah, ini kita introspeksi. Obatnya hanya satu, istighfar. Istighfar. Minta ampun. Istighfar kepada Allah, mohon ampun. Tobat. Manusia tidak ada yang nggak punya dosa. Pasti manusia itu punya salah dan dosa. Apalagi umur udah lanjut, ya gitu ya. Sebagai pekerja dan sebagainya. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi oleh karena itu dengan pensiun, saya udah merasakan sudah pensiun, jauh dari keluarga, kemudian kondisi badan semakin menurun, kan gitu. Itu sudah qadarullah. Karena Allah mengingatkan wa man nu'amirhu nulakishu bil khalqi afala yaqilu, dalam surah Yasin ayat ke-86, bahwa orang yang dipanjangkan usianya akan dikembalikan kepada bentuk semula. Yang tadinya nggak bisa jalan jadi nggak bisa jalan, yang tadinya nggak awas menjadi nggak awas, yang tadinya giginya utuh. Waktu kecil ompong. Gigi. Nah, sekarang mulai pamitan satu-satu lagi. Itu sudah qadarullah. Jadi kita jangan menyesali tentang lingkaran-lingkaran hidup yang kita alami. Itu cara nerimanya gimana? Cara menerimanya dengan ikhlas, kita istighfar kepada Allah. Percaya bahwa di balik itu semua ada hikmah, ada manfaat. Ya, supaya kita jangan banyak makan, giginya jadi ompong misalnya, gitu ya. Supaya kita jangan kesana kemari kuliner yang diperluin dan sebagainya. Jadi duit kita ingat masa muda. Ibu aja aktif. Duit awet jadi makan cabe gitu kan. Wah, dulu makan cabe pletuk-pletuk gitu. Duitnya juga sudah beda. Sekarang udah nggak bisa. Terus terang sekarang makan itu kalau pagi-pagi bubur sun ya. Karena perutnya sudah lembut. Makan cabe udah nggak kuat. Makan yang lain-lain. Salah makan udah pasti mencret. Tapi kalau istri enggak ya? Istrinya enggak? Alhamdulillah. Oh, lain ya, bisa beda gitu. Beda. Karena struktur kita berbeda, latar belakang kita berbeda. Dan keluarga Bapak Haji Jaja bin Kapang dan Ibu Haja Siti Aminah beda dengan bapak sama bapaknya Bang Kang De ini apa orang lembut gitu ya. Ya enggak orang lembut juga. Iya. Bukan makhluk halus. Turunan pangeran gitu loh. Kelihatannya doang halus. Yang tahu sendiri kan anak istrinya. Benar dia tuh halus seperti itu juga. Belum tahu ya. Rahasia kata istrinya. Di luarnya juga halus tapi belakangnya itu kan. Kalau kita kan gitu ya, pada galak semua.
rahasia. Lah Kang De kan lembut gitu ya. Kelihatannya kan begitu. Kalau alam ya. Tapi Kang De merasa orang paling kasar dulu waktu ngedidik anak-anak. Makanya mau minta maaf sama anak-anak. tapi nggak kelihatan ya kasarnya. Nah, itu kan kasar. Kalau kita kan kelihatan, dadar gitu. Kodratnya itu berbeda-beda. Iya. Dan jadi Mbak Upi mudah-mudahan diberikan Tuh kesabaran. dengerin Mbak Upi. Diberikan kesabaran, kesolehan. Ini semua adalah qadarullah. Ya. Ibu juga diberikan kesabaran, ketawakalan. Amin. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi orang yang sabar itu orang-orang yang aladina itu inna lillahi Wa inna ilaihi bukan raji'un. kita meninggal, bukan. Tapi Kembali ke Allah. Saya berawal dari Allah. Waktu lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak Iya. pakai baju dan sebagainya. Dan juga ketika kita kembali kepada Allah, juga nggak pernah bawa apa-apa, kan gitu ya. Jadi kita tuh sebetulnya hidup ini kalau lebih enak, udahlah kita jangan mikirin apa-apa. Saya nggak punya apa-apa kok ya. Walaupun anak ada berapa, ada 6, ada mantu, ada cucu, itu semua hidup sendiri-sendiri ya gitu ya. Jadi ketika kita bertanggung jawab pada Allah. Nah, cuma sekarang punya tugas untuk saling mengingatkan, untuk memberi contoh yang baik. Nah, karena mungkin banyak kesalahan sama anak-anak, ya, sama keluarga, banyak menimbulkan ketidaknyamanan masa-masa lalu. Itulah obatnya hanya satu, istighfar. Pak Upi juga banyak istighfar, Ibu juga banyak istighfar. Jadi jangan sampai kita mengeluh, ya Allah, kenapa ini begini ya? Lama banget. Semuanya kapan sih? Ya Allah, tega-teganya Allah. Kita seperti ini. Boleh menjerit. Kok tahu Kang De? Ya. Ya. Tahu lah. Kok tahu gitu, mimiknya gitu. Itu namanya setiap orang pasti punya Iya. perasaan. Cuman kita kembalikan saja kepada Allah, Ibu juga ikhlas Iya. kepada Allah. Sehingga dengan ujian-ujian ini itu ada hikmah semua, akan membukakan pintu-pintu kenikmatan, kan gitu ya. Amin. Sehingga kita terlepas daripada dosa dan sebagainya. Nah, jadi mudah-mudahan barangkali ya Ibu Hajah aktif yang sudah membukakan di acara tadi, dengan pertemuan ini marilah kita sama-sama kembali kepada fitrah. Jadi Idul Fitri itu adalah hari di mana kita kembali sucikan, kembali kepada jati diri kita. Kita awalnya sendiri, juga lama-lama akan Sendiri kembali, lagi. juga sendiri lagi. Mendoakan yang sudah Saling mendoakan. mendahului Ya, kita. jauh-jauh dari Amin. kampung, jauh-jauh dari kampung datang ke sini sendiri, ketemu jodoh Termasuk kepada Nabi Muhammad Ah, SAW. mohon kepada Allah dan kita Ingat Nabi Muhammad nggak apa-apa. Contoh, Umatnya Nabi Muhammad. ya, karena Nabi Muhammad itu adalah uswatun hasanah. Iya, uswatun hasanah. Lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tuh dengerin Ibu lebih tahu tuh. Anaknya 7, Anaknya 7. tapi masih kecil-kecil udah meninggal. Ibu dibiarin. Belum berbuat dosa. Iya, amin. Dan dipanggil sama Allah. Ya. Sekalipun itu adalah amal baik. Kita lagi jalan ketemu sesuatu yang membahayakan, kita singkirkan. Itu sudah merupakan amal baik. Kasih anak makanan-makanan yang sehat. Jangan dikasih jajanan-jajanan yang tidak menyehatkan. Itu juga sudah merupakan contoh yang baik. Jadi supaya kita itu menjaga perilaku kita untuk selalu ingin menanamkan kebaikan. Pokoknya disebutkan tadi, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah banyak berbuat baik kepada kita. Jadi Allah itu bagaikan seperti matahari menyinari alam semesta tanpa pamrih, hanya kan gitu. Itu semua adalah karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Nah, jadi caranya tidak lain adalah untuk selalu mengevaluasi diri. Makanya sekarang di dalam bulan Ramadan, setelah Ramadan kita kembali kepada fitrah. Mari kita selalu bermuhasabah. Muhasabah kan juga ya, berhitung-hitung, mengevaluasi. Makanya disebutkan oleh Ibu Hajah aktif, Introspeksi kan. hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Berhisablah, berhitung. Jadi kita sekarang sudah bisa mengukur, saya apa sih manfaat hidup saya. Alhamdulillah kita masih bisa berguna, masih bisa bermanfaat. Di dalam keluarga
ada yang bagi-bagi sembako, tahu-tahu kok sembako pada datang dan sebagainya. Ini semua kan ada kebaikan-kebaikan yang artinya tanpa pamrih, ikhlas yang dia lakukan. Dia lakukan itu demi untuk menanamkan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan. Baik, kita terlupa bahwa dengan istighfar, dengan selalu berbuat baik, itu adalah investasi untuk diri kita. Nah, disebutkan fala takunu kalladina nasullah, jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, fa ansahum anfusahum, kan akhirnya lupa kepada diri sendiri. Ulaika humul fasiqun, maka dia termasuk orang-orang yang. Jadi jangan sampai kita lupa diri. Saya kan udah jadi janda, sekarang bebas mau kemana-mana. Itu iya nih guys. Untuk kebaikan kenapa? Kakinya udah sakit. Ya, untuk kebaikan. Udah nggak bisa kemana-mana. Ya kan gitu ya. Mesir cangkeng. Karena itu kita tinggal mengukur kemampuan diri kita. Mampu enggak? Kalau masih bisa nyapu ya nyapu, alhamdulillah. Nyapu mah bisa ya. Masih bisa melakukan kebaikan, terutama ucapan-ucapan yang baik. Jadi qaulun ma'ruf khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik itu lebih bermakna daripada dia mengungkit, omong-omongin. Itu tidak ada gunanya. Jadi kita berawal daripada ucapan sesuatu yang baik. Waqulil ladina amanu yaqulu latihi ahsan. Katakan kepada hamba-hamba Allah untuk selalu mengatakan sesuatu yang baik. Ya. Jadi kata-kata yang baik ini kita kan kalau kesinggung nggak enak kan gitu. Atau disindir orang kan nggak enak. Nah, jadi oleh karena itu Jangan menyindir. Jangan kita ngomong-ngomong asal ceplas. Kita seperti ibu aktif selalu menjaga lisannya. Ya. Jadi Allah mengingatkan jagalah lisannya. Karena lisan itu bagaikan pedang, akan merobek hati, merobek pada jiwa manusia. Karena menyinggung berkah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ampun. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali wa tikal karim wa alim sultan. Ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk diri kami, mudahkanlah dalam segala urusan kami. Ringankanlah problematika dalam hidup kami. Amin. Kami hidup adalah untuk diuji. Amin. Kalau diuji ya kita jangan hidup. Itu adalah sesuatu ujian akan meningkatkan mental dan keimanan kita. Amin. Ya Allah, tambahkanlah diri kami, mudahkanlah dalam segala urusan kami, terutama jadikanlah kami orang-orang yang memiliki rasa percaya diri, siap untuk mandiri karena kita hidup sendiri dan akan kembali kepada Allah juga mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Jadi mudah-mudahan kita jangan lupa kepada diri sendiri. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan kurang lebihnya mohon maaf untuk hal-hal lain. Insya Allah bisa dibahas di waktu-waktu yang akan datang.